Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Bewo Farm. Hari ini ayam umur 17 hari. Mohon maaf saya baru bisa bikin video di siang hari ya dulur-dulur. Tepatnya pukul 1 siang. Dan kondisi hari ini hujan sangat deras. Mari kita cek brooding atau kandang pejantan kita ya. Di hari ke-18 ini, siang hari, hujan sudah luar biasa. Kondisi gudang pakan juga harus kita antisipasi karena kampias. Nanti kita akan tutup dengan terpal. Kemudian kondisi di dalam kandang juga harus kita pantau ya. Dengan seperti ini pasti akan ada air kampias yang masuk. Kemudian suara hujan di gawalung juga akan terdengar berisik untuk ayam, dan ini mayoritas ayam bergeser ya, karena yang sebagian kanan dekat dengan tumpahan air yang dari atap dan membuat suara yang lumayan berisik ya. Jadi ayam hampir semua bergeser dari bagian kanan yang dekat dengan suara air tadi ya. Dan kita juga harus sigap ketika hujan yang curah hujannya tinggi, karena ini posisi tadi tirai baru saja kita buka ya, bagian atas, sedangkan suhu 25 sekian atau 26 di jam seperti ini termasuk suhu yang dingin ya dulur. Tapi insya Allah dengan adaptasi selama ini ayam sudah bisa menyesuaikan. Malam hari jam 12 malam baru bisa saya bikin video ya dulur-dulur. Masih sama dengan hari kemarin, menggunakan Imustim sebagai minum pagi tadi dan malam hari. Dan juga suhunya kalau kelihatan ini 25 ya di jam 12 malam. Kategorinya cukup dingin. Dan untuk tirai tertutup yang sebelah kiri, yang kanan sudah kita buka separuh ya tirainya. Kita uji coba ketahanan ayam. Untuk bagian atas, untuk mengurangi kelembapan, kita buka tirainya separuh. Tapi yang bagian atas ini sudah paten untuk menghalangi tampias angin, tetap kita tutup. Dan nanti yang kita mainkan tengah dan bawah. Yang tengah ini kita buka, tapi yang bawah kita biarkan agar angin tidak langsung mengenai ayam. Kemudian untuk bagian ujung kiri, tirai atau spanduk yang kemarin ada di atas sini kita buka. Kemudian untuk spanduk yang di ujung kanan kita buka bagian bawah, yang gampang untuk digapai ya. Nanti kalau yang atas, sebelum pelebaran kandang yang sebelah sana, atas kita lepas supaya nanti ketika ada ayam isi sudah tidak terganggu kita ngelepas spanduk. Sebelum isi kita lepas spanduk semuanya yang bagian sana ya dulu. Dan untuk pakan harus selalu tersedia karena konsepnya adalah ad libitum atau tersedia terus-menerus. Jadi kalau ada teman-teman yang menanyakan dalam umur sekian atau misalnya umur 17 hari berapa pakan standar yang dihabiskan, tergantung populasi. Dan karena konsepnya tersedia terus-menerus, yang akan kita hitung ketika mingguan menghitung FCL dan standar bobotnya ya dulu-dulu. Jadi nggak usah khawatir dengan jumlah pakan yang tersedia terus-menerus, karena konsepnya di dalam manajemen kandang, ketika semuanya sudah dilakukan dengan benar,
konsumsi pakan itu hanya akan dihabiskan ayam sesuai porsi kebutuhannya. Dan konteksnya adalah kebutuhan pakan yang dimasuk dalam ayam akan diserap menjadi energi dan daging dari ayam tadi, dan harusnya tidak terjadi pemborosan ya, walaupun tersedia pakan terus-menerus. Berbeda kalau teman-teman dengan populasi yang sedikit, masih bisa sempat dicampuri pakan adukan, misalnya ada gilingan jagung, ada dedak atau katul, masih sempat untuk melakukan itu untuk menghemat pakan. Tapi dalam performance ayam, kita juga harus bisa menghitung apakah itu bisa mencapai FCR yang maksimal dengan bobot sesuai standar. Ketika FCR-nya tetap 2,2 tapi bobotnya tidak tercapai, juga berarti membuktikan bahwa pakan yang kita harap menjadi hemat justru tidak membawa dampak yang baik untuk ayam. Kalau yang kita gunakan tetap pakan yang dari pabrik ya, full fur ya dulu, full fur, tersedia terus-menerus, sehingga tidak ada celah untuk ayam puasa. Karena kalau puasa, ketika ada pakan yang masuk, setelah puasa tadi, membuat tembolok pada ayam dan tidak menjadi daging. Apalagi ketika panen akan banyak bakul yang protes karena dalam perjalanan bobotnya akan susut banyak. Jadi kebutuhan pakan sediakan saja sesuai takaran wadahnya, dibuat sehari sekali boleh, sehari 2 kali boleh. Tapi kalau konsep yang kita gunakan di kandang ini memakai sistem, akhirnya sekarang menggunakan sistem sehari sekali. Karena dulu waktu populasi masih 1000-2000 kita berikan 1 kali 2 kali. Mohon maaf, kita berikan pakan 2 kali sehari. Masih sempat waktunya ya. Tapi kalau populasinya segini banyak, disambi dengan kegiatan yang lain, kurang efektif atau efisien, tapi secara performance tetap sama ya, dengan frekuensi pemberian pakan yang berbeda. Dan ada yang bertanya juga ketika malam, apakah ayam dibangunkan? Untuk kandang kami, sampai hari ini belum kita gunakan metode itu, karena biasanya itu digunakan untuk ayam broiler. Anak-anak kandang itu biasanya diberikan tugas oleh pemilik untuk malam hari membangunkan ayam supaya makan. Karena yang mereka kejar adalah kecepatan hari dalam panen ya, dan pergerakan ayamnya berbeda dengan jantan chopper. Kalau broiler secara geraknya itu memang tidak selincah ayam pejantan atau chopper. Sedangkan chopper dan jantan yang punya karakter lincah dan gampang stres ketika ada orang yang masuk di kandang, termasuk orang yang panen masuk itu kan bisa terbiasa karena kita berikan setiap hari setelan dari radio ya atau yang lain yang bisa mengadaptasi mereka tidak kaget dengan gangguan. Tapi kalau setiap malam harus kita bangunkan, menurut pendapat kami yang kami yakini tidak efektif juga, karena mau bagaimanapun panennya tetap di hari setelah 60 hari untuk kebutuhan kami ya, tidak mungkin terpotong jauh usia panennya. Ada juga yang bertanya tentang metode matikan lampu. Mungkin ada yang pakai juga, tapi di kandang kami juga belum kami pakai. Karena kondisi mati lampu biasanya memang digunakan ketika ayam sudah panen. Ketika panen, lampu dimatikan semua, supaya ayam tidak stres atau kaget atau berlarian saat akan diambil, berbeda dengan broiler. Kalau dilihat pertumbuhan ayamnya merata, dan bulu-bulu yang sedikit naik ini bukan dari gejala helikopter ya, tapi memang kondisi yang dingin tadi. Adaptasinya ayam seperti itu ya, dulur-dulur. Oke, dulur-dulur, mungkin itu aja update yang kami bisa sampaikan dalam rangka playlist full update 60 hari beternak ayam pejantan. Semoga dulur tidak bosan dengan aktivitas yang beberapa hari ini akan monoton
sebelum nanti kita masukkan obat baru ya, karena hari ini masih menggunakan Imustim dalam rangka pemulihan pasca vaksin ya. Nanti akan kita update di hari selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.